Walhamdulillahilladzi allafana bi ni'mati ta'lif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengabsen terlebih dahulu sebagaimana biasa. Saya absen kepala unit terlebih dahulu. Ustadzah PIP Mariati hadir? Hadir, Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Ustadzah Sari hadir? Alhamdulillah hadir, Ustaz. Ya. Ustadz Samsul hadir? Siap, Ustaz. Ustadzah Ririn hadir? Hadir, Ustaz. Siap. Ustadzah Ririn? Ustadzah Ririn belum hadir? Ustadzah Kantun? Hadir, Ustaz. Ustadz Basori? Hadir, Ustaz. Ustadz Asep? Hadir, Ustaz. Ustadz Even? Hadir, Ustaz. Ustadz Komar? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ustadzah Kipti? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Ustadzah Madiha. Ustadzah Hadir, Madiha. alhamdulillah. Ustadz Lingga Romi Bahri. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ustadz Izzat. Ustadz Izzat. Hadir ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah para ustadz dan ustadzah ya memang kehadiran itu ya satu hal yang harus dievaluasi. Ya, tidak sekedar kita itu hanya mengikuti taujih, akan tetapi bagaimana kesiapan, kesigapan setiap kita dalam berjuang kebersamaan, ya memang harus hadir. Seperti Sulaiman mengabsen ketika ditanya mana Hudhud, ya. Ma'aro, saya kok tidak melihat. Kemana ini Hudhud? Jadi burung Hudhud ditanyakan kok enggak hadir. Ternyata sampai diancam la'u'adzibannahu, saya akan beri sanksi berat atau azbahan, jadi saya sembelih. Jadi ancamannya sampai seperti itu. Artinya ada sanksi. Kalau tidak lama kemudian Hudhud hadir.
Tapi ancaman itu yang disampaikan oleh Sulaiman kecuali nanti kalau ada alasan yang syar'i, maka disinilah disyariatkan untuk pemberitahuan, izin, ya karena tidak bisa hadir, kenapa? Nah, itu yang alasannya syar'i atau tidak. Tapi Hudhud menyampaikan alasan ketika dia terbang melihat ada satu kerajaan, nah, kerajaan itu menyembah matahari, disampaikan informasi itu kepada Sulaiman. Nah, ini akhirnya diterima alasannya itu. Maka ya kita mengambil dari ibrah dari pelajaran Sulaiman bersama bala tentaranya ini, kita bagaimana selalu tepat, ya, bagaimana selalu kita ya hadir dalam kebersamaan yang seperti ini. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibrah yang kita ambil ya. Salah dalam surat An-Naml ya. Itu kisahnya Sulaiman dengan bala tentaranya. Nah, kebersamaan ini merupakan satu kemestian di dalam organisasi atau dalam komunitas. Kita perbaiki, ya. Kita terus kita upayakan semaksimal mungkin. Karena yang menyangga pondok pesantren kita ini adalah kita. Maka soliditas itu yang harus kita realisasikan. Bagaimana setiap kita itu solid. Jangan sampai sulit. Nah, ini. Beda ya, solid dengan sulit. Nah, kita harus solid. Dalam ya berjuang ini soft. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang, berperang ya, di jalan Allah ini shaffan. Jadi soft, barisan, kekompakan, kebersamaan, soliditas, ya itu. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bunyanun marsus. Apa itu bunyanun marsus? Tidak disebutkan di sini bunyanun qawiyun. Bukan dengan bangunan yang kuat, tapi marsus, ya, itu komposisinya tidak hanya satu, tapi dari beberapa unsur. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ada potensi, setiap kita ada apa itu post dan job description, ada tugas-tugas yang masing-masing berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda, ada bagian ini, ada mengajar ini, ya, ada yang mengajar ya semua pelajaran-pelajaran yang berbeda-beda yang itu diberikan kepada anak-anak kita. Begitu juga dalam tugas-tugasnya. Nah, itu dari sekian banyak unsur untuk mengokohkan dan menguatkan. Maka yang sering saya katakan, jangan dikira tukang sapu tidak punya apa itu
peran tukang bangunan, tukang sopir dan lain sebagainya, semuanya punya peran masing-masing. Dan ini disatukan disuh menjadi bunyanun marsus. Menjadi satu bunyan yang marsus. Ya, marsus itu kumpulan dari banyak unsur yang menjadikan perekat jadi kokoh dan kuat. Ibaratnya kalau bangunan marsus itu ya di atas ya saya ini ada 3 lantai, ya itu kokoh dan kuat itu karena dari ada pasir, ada air, ada semen, ada besi, ada koral, ada batu, dan lain-lainnya. Nah, unsur-unsur ini yang mengokohkan, merekatkan. Maka ya kalau di dalam mahfudzat ya, al-ittihadu asasun najah. Di persatuan itu asas daripada keberhasilan. Al-ittihadu asasun najahi. Jadi persatuan, soliditas itu dasar asas daripada keberhasilan. Nah, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya keberhasilan kita, perkembangan kita itu dari hasil soliditas, kebersamaan, ya tidak hanya satu orang, akan tetapi bersama-sama untuk nyengkuyung, ya sehingga pondok pesantren kita bisa berkembang seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Nah, itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita harus solid ya. Marsus. Nah, pokok permasalahan marsus ini ada di dalam hati kita. Karena sumber kekuatan itu ada pada ruh. Ada kekuatan dalam hati kita ini yang ketika ikhlas, ya, kalau ikhlas itu membuahkan keridhaan Allah, maka keridhaan itu akan memberikan satu hal yang sangat dahsyat sekali. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-arwah junudun mujannadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh itu akan menjadi junud, tentara, satu kompi. Junudun mujannadah. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah. Bagaimana ruh kita, jam'ur ruh, menyatukan ruh kita. Nah, maka kekuatan ruhiyah itu yang akan menentukan. Ya, maka untuk mengasah ruh kita dengan amaliyah-amaliyah, ubudiyah, terus diperkokoh, terus ditambah. Tilawahnya, zikir pagi sorenya, ya, ibadah sunnahnya, nafilahnya, ya, qiyamul lailnya. Bagaimana ini menjadi rutinitas kita. Nanti kalau sudah terasah itu, ya hati akan semakin bersih, cemerlang, ya, dan akan mudah untuk fama ta'arafa i'talafa. Jadi akan tertaklif, menyatu dan menjadikan tenaga yang
dahsyat yang luar biasa. Itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo kita kuatkan itu. Jadi pondok kita ya yang nyengkuyung adalah kita sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan taujih pada pagi hari ini. Ya, semoga semuanya diberi kesehatan. Ya, insya Allah masa pandemi ini tetap kita menjaga prokes dengan baik. Ya, protokoler kesehatannya tetap dijaga. Ya, kita tetap berhati-hati dan berupaya, berusaha untuk supaya bagaimana kita tetap sehat, ya, bagaimana kita tetap bugar, ya maka para ustadz dan ustadzah, ya kita tidak terhalang atau terhentikan perjuangan kita dalam masa pandemi ini. Kita tidak terus berhenti, ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita santri hampir semua sudah ada di dalam pondok, ya, dan diurusi terus. Ini tadi juga saya baru selesai saja rapat, ya, ada tim ya tentang kesehatan dan seterusnya. Kita selalu rapat dan mengevaluasi, ya. Selesai langsung pindah link ke sini. Dan begitulah terus kita memang harus kerja cepat dan tepat. Nah, ini para ustadz dan ustadzah, ya. Dan tetap disiplin karena ini memang memberi pelajaran kita semuanya untuk lebih disiplin di masa pandemi ini, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan tetap menjaga prokes dengan baik, ya. Sekian, ya, kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita beralih lagi yang ngajar mengajar, yang daring-daring, ya, dan terus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa tatap muka. Ini SD sudah merencanakan juga tatap muka, ya. Begitu juga yang lain-lainnya, ya, yang santri melakukan penataan asrama yang lebih baik. Jangan lupa maskernya dipakai, Nak. Maskernya, Nak. Waalaikumsalam. Nah, itu kan suara Ustadzah Ririn, disiplin itu maskernya suruh pakai. Nah, itu bentuk keperhatian, ya, bentuk perhatian kepada anak. Semuanya harus memperhatikan. Itu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat bertambah. Tadi keluar.